merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharui. Mengapa demikian? Bagaimana Anda menyikapi kenyataan tersebut? Nah, teman-teman, minyak bumi itu kan mengalami proses yang panjang ya untuk sampai akhirnya menjadi minyak bumi. Nah, prosesnya yang lama inilah yang mengakibatkan kenapa dia itu disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui gitu. Karena untuk mencapai atau memenuhi untuk terbentuknya atau untuk memperoleh minyak bumi itu kurang lebih itu dari 1.000 tahun sampai mungkin 1 juta tahun lebih gitu, untuk sampai akhirnya itu kita bisa menggunakan yang namanya minyak bumi nih, dan prosesnya itu benar-benar selama itu gitu. Makanya kenapa sumber daya alam ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena seperti teman-teman yang tahu dari teori duplex ya kan. Nah, dalam teori duplex kan mengatakan bahwasanya minyak bumi itu berasal dari jasad renik gitu atau fosil gitu. Fosil yang lama kelamaan bakalan ke bawah arus sungai bersama dengan lumpur gitu kan. Nah, nantinya bakalan mengendap, kemudian karena adanya pengaruh pengaruh waktu, pengaruh suhu, pengaruh tekanan gitu kan, karena ada jutaan tahun, 1.000 tahun sampai 1 juta tahun, sampai akhirnya pengolahan prosesnya ini benar-benar sepanjang itu gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa disebut dengan sebagai sumber daya alam yang nggak dapat diperbaharui. Nah, gimana nih kita sebagai masyarakat atau makhluk hidup yang pada umumnya jauh lebih di atas hewan dan tumbuhan gitu kan, menyikapi ini, karena kan kitalah masyarakat atau makhluk yang paling membutuhkan minyak bumi gitu. Kitalah komoditas komoditas yang paling kita butuhkan itu adalah minyak bumi. Kenapa? Minyak bumi ini kan sebagai sumber energinya kita ya, bukan dalam arti sumber energi untuk tubuh gitu, tapi sumber energi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kita tuh butuh energi dari minyak bumi gitu kan, kayak misalnya untuk ngejadiin bensin lah, atau misalnya ngejadiin solar lah, atau misalnya untuk sebagai bahan bakar seperti minyak tanah, atau misalnya ya masih banyak lagi lah gitu kan. Dalam proses kenyataannya kita itu butuh yang namanya minyak bumi. Sementara untuk memperoleh minyak bumi ini tuh kita butuh proses yang lama melalui eh, apa ya, pengerukan, terus nantinya bakalan ada beberapa proses lagi seperti adanya destilasi, perubahan untuk mengubah dari beberapa senyawa berdasarkan titik didihnya. Jadi proses-proses inilah yang menyebabkan kenapa di sumber daya ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak terbaharui. Nah, untuk menyikapinya gimana sih? Nah, dengan perkembangan teknologi yang makin canggih nih teman-teman, dengan nah berdasarkan penjelasan tadi, maka kan minyak bumi itu karena mengalami proses yang lama, makanya dia disebut sama sumber daya alam yang tidak dapat terbaharui gitu kan, atau SDA tidak terbaharui gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda menyikapi kenyataan itu. Nah, kenyataannya adalah saat ini dengan teknologi yang makin maju, dengan perkembangan yang makin maju, minyak bumi ini udah enggak hanya berasal dari fosil aja nih, tapi banyak temuan-temuan terbaru seperti misalnya biomasa, terus kemudian ada yang namanya biodiesel gitu kan, untuk menghasilkan dari bahan bakar kendaraan gitu. Nah, itu banyak apalagi untuk energi sehari-hari gitu, energi sehari-hari, semisal kayak kita menggunakan bahan bakar kita menggunakan bahan-bahan kayak bahan-bahan alam gitu untuk digunakan dalam sehari-hari gitu. Misalnya kayak
dari ampas tebu seperti itu atau jagung, sehingga ditemukan sebagai energi terbarukan. Nah, jadi karena minyak bumi ini terbatas, sampai akhirnya itu kita gunakanlah yang namanya itu energi alternatif gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kita bisa menggunakan sumber daya alam dari minyak bumi ini, tapi ingat harus dengan hemat gitu kan. Jadi dan banyak temuan-temuan lainnya untuk ngebentuk penemuan-penemuan terbaru gimana sih caranya supaya kita bisa nangani permasalahan dari kekurangannya sumber daya alam itu tadi. Nah, makanya kita gunakan yang namanya energi alternatif gitu. Sekian.